Halo, selamat datang di video tutorial membuat donat empuk tanpa kentang. Aku Anggi dari Moskit. Yuk kita mulai aja. Bahan pertama yang diperlukan yaitu 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu Cakra Kembar punya Bogasari. Kalau kalian misalnya mau pakai merek lain nggak masalah, yang penting itu tepung terigunya protein tinggi. Terus yang kedua 30 gram gula pasir. Yang ketiga bahan yang diperlukan 1,5 sendok teh ragi instan. Ragi instannya aku pakai Saf. Mau pakai yang merek lain nggak masalah, kayak Fermipan itu juga boleh. Terus 2 butir kuning telur, 130 ml susu cair dingin. Aku pakai punya Diamond. Mau pakai yang Greenfield atau Ultra itu juga nggak masalah. Lalu 40 gram margarin dan juga 1/4 sendok teh garam. Di sini margarinnya aku gabung sama garam karena biasanya suka lupa garam itu dimasukkan duluan. Nah itu bikin adonannya jadi nggak empuk lagi kalau garamnya udah masuk duluan. Oke, step yang pertama itu kita masukkan dulu tepung terigunya. Terus gula pasir sama ragi. Nah, ini akan kita campur sampai rata. Udah seperti ini. Jadi yang penting itu rata, dia kecampur semua. Kalau misalnya kalian belum punya mixer, nggak masalah, kalian bisa campur semua dalam satu bowl, terus aduk manual. Pokoknya dia harus tercampur rata. Terus masukkan kuning telur. Dan susu cair. Nah ini biarin dia kecampur dulu sampai setengah kalis. Setengah kalis itu adonannya sudah basah semua, merata. Jadi adonan yang kering itu udah basah sama susu dan telur. Setelah tercampur kita masukkan margarin dan juga garamnya. Ini kita naikkan speednya. Aduk terus sampai dia kalis elastis ya. Dan kalau misalnya kalian nggak ada mixer, kalian bisa uleni dengan tangan. Jadi pakai tangan biasa, diuleni biasa di bowl yang tadi itu. Oke, tadi videonya aku cut jadi biar cepet. Ini adonannya tadi di mixer selama kurang lebih 15 menit atau diuleni sampai kalis. Sampai kalis itu, nah ini adonannya bisa melar kayak gini. Atau kalau direntangkan itu dia bisa kelihatan kayak transparan gitu dan tidak mudah sobek. Sebelum kita timbang adonannya menjadi beberapa bagian, kita taburi dulu loyangnya dengan tepung. Ini agar adonannya tidak lengket sih di loyangnya. Sama di timbangan juga. Oke. Kemudian kita timbang adonan menjadi beberapa bagian dengan berat kurang lebih 30 gram. Nah seperti ini. Setelah 30 gram kita bulatkan. Kita taruh di loyang. Lakukan hal ini sampai adonan habis. Nah adonannya tadi sudah kita bagi ya 30 gram. Sekarang akan kita tutup adonan ini dengan plastik. Plastiknya pastikan higienis loh ya. Kita tutup, injak plastik dengan loyang. Jadi dia tertutup rapat. Seperti ini kira-kira. Kita diamkan selama 30 menit sampai mengembang. Nah, udah 30 menit.
Sekarang waktunya kita buka plastiknya. Kita buka pelan-pelan, pastikan tidak lengket di plastiknya ya. Wow, ini udah mengembang ya adonannya. Ini akan kita buat lubang huruf O di tengah-tengahnya. Saya menggunakan bagian belakang spuit. Nanti kita lubangi di tengahnya seperti ini. Oh iya, biar nggak lengket nih, biasanya kan suka lengket nih sini. Nah ini kita kasih tepung nih di pinggir-pinggirnya sini. Ini mencegah supaya adonan nggak lengket di bagian belakang spuitnya. Oke, sekarang kita bikin lingkaran. Dalam membuat lubang ini memang harus sabar agar lubangnya tidak sobek kemana-mana. Nah sekarang waktunya menggoreng, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Kita gunakan sumpit dan diputar-putar bagian tengahnya, jadi agar lubangnya tidak tertutup. Pada saat menggoreng donat, jangan dibolak-balik, jadi hanya satu kali balik saja, agar dia tidak menyimpan banyak minyak. Jadi goreng donatnya ini nggak perlu lama-lama banget, sampai warnanya golden. Oke, sekarang kita waktunya memberi topping. Nih, waktu ngasih topping ini paling favorit. Yang pertama, aku akan kasih topping gula. Ini nih bakal ngingetin jajanan atau camilan waktu aku kecil dulu. Mama aku sering bikinin nih kayak gini. Gulanya bisa pakai gula halus atau emang gula donat. Jadi di toko bahan kue itu emang ada yang namanya gula donat. Jadi pilih aja beli gula donat gitu. Bedanya gula donat sama gula halus itu, kalau gula donat ini ketika dimakan lebih nyes, ada sensasi dinginnya gitu lah. Kalau yang gula halus biasa sih nggak ada sensasi dinginnya. Yang berikutnya aku akan kasih topping keju. Jadi ini donatnya aku siapin dulu. Sebentar. Nah ini kita olesi dengan margarin. Jadi biar kejunya bisa nempel. Kejunya ini aku pakai punya Pro Cheese. Mau keju apa aja bisa, terserah. Nah, udah selesai. Satu resep tadi itu jadi 16 donat. Cuman yang aku pajang di sini yang topping gula halus dan keju. Sebenarnya kalian bisa kasih topping yang lain kayak coklat meses atau coklat glazing. Bisa juga green tea, tiramisu. Bakal ada banyak pilihan ntar. Kamu bisa datang ke toko bahan kue dan cari aja itu glazing untuk donat. Sekarang aku cobain dulu nih ya. Rasanya emang empuk, ini bener udan. Donat ini empuknya sampai keesokan harinya pun masih tetap empuk. Kalau misalnya kerasa ada yang masih atos atau keras, kayaknya kalian mesti ulangi untuk coba bikin donatnya lagi. Pasti ada step-step yang kurang bener di situ. Sekarang aku cobain yang keju ya. Dia juga empuk. Jadi donatnya tuh kesannya tuh kayak mempus-mempus gitu loh, apa ya istilahnya tuh ya, kayak dia empuk banget lah pokoknya. Nah gampang kan bikin donatnya? Kalau kalian udah bisa, jangan lupa cobain bikin resep aku yang lainnya. See you!